Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mardia Mudasari dari Program Studi Teknik Pertanian. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kasus saya yang berjudul Analisis Konsumsi Bahan Bakar pada Traktor Roda 2 terhadap pengolahan tanah dengan pemrograman QB64. Tugas ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Informasi dan Pemrograman Komputer. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu QB. Dalam pemrograman basic, terhadap beberapa perintah utama yang sering digunakan untuk mengolah data dan alur eksekusi program. Perintah dim, di sini ada dim. Perintah dim digunakan untuk mendeklarasikan variabel sebelum digunakan dalam pemrograman. Variabel ini biasanya memiliki berbagai tipe data seperti single atau angka desimal dan integer untuk bilangan bulat. Sedangkan lab until adalah perintah perulangan yang akan terus berjalan hingga suatu kondisi terpenuhi. Perulangan ini memungkinkan program untuk mengulang suatu blok kode hingga syarat yang diberikan menjadi benar atau true. Untuk menampilkan informasi ke layar, digunakan perintah print yang dapat mencetakkan hasil teks maupun nilai variabel agar dapat dilihat oleh pengguna. Sementara input digunakan untuk memerintah pengguna memasukkan data ke dalam program, sehingga program bisa menerima input dan penyimpanan ke dalam variabel tertentu. Dalam pengambilan keputusan, ada if dan then dan else yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah berdasarkan kondisi tertentu. Jika kondisi dalam if berarti itu bernilai benar, maka bagian then akan dieksekusi. Jika kondisi salah atau false, maka bagian else yang akan dijalankan. Selain itu, dalam kondisi tertentu, kita dapat menggunakan OR sebagai operator logika yang memungkinkan program mengevaluasi lebih dari satu kondisi. Jika salah satu benar, maka perintah di dalamnya akan tetap dieksekusi. Dalam perulangan terkadang diperlukan cara untuk menghentikan program dari awal, dan ini bisa dilakukan dengan menggunakan next do. Perintah ini akan langsung keluar dari perulangan kondisi loop until sebelum terpenuhi. Terakhir, untuk memastikan program berjalan dengan baik tanpa error akibat input dan tidak valid, kita bisa menerapkan error handling yang untuk memvalidasi input digunakan agar program dapat menampilkan pesan yang selaras atau pesan kesalahan jika pengguna memasukkan nilai yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dengan kombinasi semua perintah ini, kita dapat membangun program yang lebih interaktif, efisien, dan bebas dari kesalahan yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program yang saya bikin ini, yaitu di sini ada dim. Dim ini mendeklarasikan variabel untuk menyimpan jumlah konsumsi bahan bakar dalam bentuk liter. Terus, yang kedua ada dim luas lahan. Ini mendeklarasikan variabel untuk menyimpan luas lahan yang diolah dalam bentuk hektar. Bentuk atau satuan hektar. Terus ada dim waktu operasi. Ini deklarasi variabel untuk menyimpan waktu operasi traktor dalam satuan jam.
Terus ada dim efisiensi per hektar. Ini mendeklarasikan variabel untuk menyimpan hasil perhitungan konsumsi bahan bakar per hektar. Terus ada dim efisiensi per jam. Single. Deklarasi variabel untuk menyimpan pilihan menu. Dekra ini ada dim efisiensi per jam, yaitu deklarasi variabel untuk menyimpan hasil perhitungan konsumsi bahan bakar per jam. Terus di sini ada dim pilihan as integer, itu mendeklarasikan variabel untuk menyimpan pilihan menu yang dipilih oleh pengguna. Di sini ada do, love, until, atau pilihan ketiga yang ada 3 pilihan sama dengan 3 pilihan perulangan utama program yang akan terus berjalan hingga pengguna memilih opsi 3 keluar. Print flowchart aplikasi analisis konsumsi BBM traktor. Di sini print ini akan mencetakkan menu utama, menampilkan opsi, terus kita print, kita ini akan menampilkan opsi yang akan diinput. Sini kita akan mencetak input data, terus yang kedua itu hitung konsumsi bahan bakar. Di sini akan menampilkan opsi menu kedua atau perhitungan. Yang ketiga ada keluar. Di sini menampilkan opsi menu ketiga atau keluar dari program. Terus untuk input pilihan menu 1 atau 3 pilihan, di sini kita akan diminta untuk memilih antara menu 1, 2, atau 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pilihan input data. Pilihan 110 memeriksa apakah pengguna memilih menu pertama. Di sini kita akan disuruh menginput, masukkan konsumsi bahan bakar dalam satuan liter. Terus input, masukkan luas data yang diolah per hektar. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan data luas lahan dalam satuan hektar. Terus ini input, masukkan waktu operasi traktor dalam satuan jam. Di sini kita diminta juga mengisi data waktu operasi traktor dalam satuan jam. Terus end if ini untuk menyelesaikan perintah yang ada di sini. Terus disambung lagi dengan pilihan 2, hitung konsumsi bahan bakar. Di sini ada if pilihan 2. Maksudnya merisaukan apakah kita memilih pilihan yang kedua. Di sini kita akan menghitung konsumsi bahan bakar. Di sini ada if luas lahan sama dengan 0 or waktu operasi sama dengan 0, 10. Maksudnya memastikan luas lahan dan waktu operasi tidak bernilai 0. Apabila kita isi dengan 0, maka akan keluar error atau luas lahan atau waktu operasi tidak boleh 0. Jadi kita akan mengulang lagi. Terus else
Ini perhitungan konsumsi bahan bakar. Efisiensi per hektar itu kita dapat dari konsumsi bahan bakar per luas lahan. Terus efisiensi per jam kita dapat dari konsumsi bahan bakar dibagi waktu operasi. Di sini kalau kita run akan menghasilkan print hasil perhitungan BBM per hektar. Efisiensi per hektar, liter per hektar, mencetakkan hasil konsumsi bahan bakar per hektar. Print konsumsi BBM per jam, efisiensi per jam, liter per jam, mencetak hasil konsumsi bahan bakar per jam. Di sini ada N itu untuk mengakhiri perintah. Terus ada pilihan ketiga atau keluar. Di sini if pilihan sama dengan 3 itu memeriksakan apakah pengguna memilih menu untuk keluar. Terus print, terima kasih telah menggunakan plotchart, menampilkan pesan terima kasih sebelum program dikeluarkan. Next do, ini menghentikan perulangan dan mengakhiri program. Jika info tidak valid, maka if pilihan kurang dari 1 atau pilihan lebih dari 3 print pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Menampilkan pesan kesalahan jika pilihan tidak valid. Input di sini input, enter untuk keluar, maksudnya menunggu input pengguna sebelum program benar-benar keluar. Jadi, alur kerja aplikasi plotchart, aplikasi analisis konsumsi bahan bakar traktor digambarkan dalam flowchart, dan program ini pengguna dapat memilih menu dan memasukkan data, menghitung jumlah bahan bakar yang digunakan atau keluar dari program. Setiap opsi akan menghasilkan blok kode tertentu, dan program akan berjalan hingga pengguna memilih untuk keluar. Karena semua informasi dimasukkan secara manual oleh pengguna, program ini tidak menggunakan berkas data. 2 jenis loop ada dalam struktur program ini. Loop pertama atau loop untuk memilih menu. Loop utama menampilkan menu utama dan meminta pengguna memilih beberapa opsi, seperti menginput data, menghitung konsumsi bahan bakar, dan keluar dari program. Loop untuk memilih menu mengeksekusi blok kode berdasarkan opsi yang dipilih oleh pengguna. Beberapa rumus utama yang digunakan untuk menghitung konsumsi bahan bakar program ini. Yang pertama adalah konsumsi bahan bakar per hektar yang diperoleh dengan membagi jumlah bahan bakar per hektar. Bahan bakar yang digunakan dengan luas lahan yang diolah. Rumus kedua adalah konsumsi bahan bakar per jam yang diperoleh dengan membagi jumlah bahan bakar yang digunakan dengan waktu yang dihabiskan traktor untuk bekerja. Perhitungan ini memungkinkan aplikasi Kubi 64 untuk membantu pengguna menganalisis penggunaan bahan bakar untuk pengoperasian traktor roda 2 dengan lebih akurat. Jadi, pengguna bisa mengetahui berapa bahan bakar yang digunakan untuk berapa luas lahan yang akan dikelola. Baiklah, itulah penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.